Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bom di siaran Solata BM2 Apologet. Ya, semoga damai sejahtera buat kita semua dalam persekutuan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua kita diberkati dan di malam hari ini adalah tinggal beberapa jam lagi penghujung di tahun 2021. Semoga apa yang dan apa yang kita lakukan selama tahun 2021 biarlah semua dikubur. Kenangan-kenangan yang buruk kita kubur semua. Yang baik biarlah kita belajar dari yang kurang, kita bisa memperbaiki di tahun 2022. Dan sesuai dengan judul di malam hari ini, Pak Bomom ambil dalam kitab Yesaya 55 ayat 8, rancanganku bukan rancangan, jalanmu bukan jalanku. Ya, dan sesuai tema malam hari ini, Pak Bobom akan membawa judul di malam hari ini karena kita sudah mau keluar dari 2021 masuk ke tahun 2022. Dan semoga semua anak Tuhan yang lalu biarlah berlalu, anggap saja itu suatu pelajaran buat kita kalau mempunyai sesuatu yang buruk, dan kalau yang sudah lama biarlah itu menjadi sampah. Sesuai dalam firman Tuhan bahwa itu adalah sampah yang kita buang saja, buang ya. Yang masalah lalu mungkin kita dulu belum mengenal Tuhan Yesus, buang aja. Ya. Kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita sudah hidup dalam Tuhan Yesus, ya kita mengikuti firman Tuhan. Dan minta maaf Pak Bomom, sebelumnya minta maaf terlambat karena ada sesuatu yang Pak Bomom harus kerjakan, bukan karena apa, tapi karena penghujung tahun 2021, Pak Bomom kata terlambat ya. Minta maaf, maafkan Pak Bomom ya, terlambat. Awas nanti asap keluar, bim salabim, abrakadabrak. Oke ya. Dan Pak Bomom yakin di malam hari ini sebelum lepas tahun, yang belum bertobat segera. Tinggal berapa jam ini? Kalau di Papua tinggal 2 jam 10 menit. Dalam nama Yesus, saya percaya dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan semuanya diberkati, akan meninggalkan semua keburukan, kecongkakan, semua hal-hal yang buruk, buang, kubur, hilangkan. Masuk di tahun 2022 penuh hidup dengan sukacita. Oke, salam-salam dulu pertama buat teman-teman semua yang ada di live chat. Semua satu persatu saya nggak bisa sebut, Tuhan Yesus berkati. Dan salam-salam buat teman-teman yang ada di Amerika Serikat, Ibu Elita. Shalom Bu. Kapan albumnya? YouTube-nya juga kapan ya? Dan kemudian Ibu Meta, terus Ibu Ika, ya Ibu Ika, Ibu Nur Hayati atau Bu Nur Hayati. Dan Ibu siapa ya? Ayu ya, siapa di Amerika Serikat ya? Dengan Pak Stanley, Pak Ian, yang semua ada di Amerika, Pak Raja Daud. Nah, terus kemudian teman-teman yang ada di Ibu Budi Hartinisi yang ada di Swedia, Bu, malam tahun baru makan apa? Paling di sana nggak ada daging babi ya, masak apa ya? Paling di sana tuh paling sempens atau anggur ya. Anggur-anggur perjamuan itu paling yang di kayak Israel punya ya, mantap ya. 0,sekian% aja tapi rasanya enaknya wine. Kemudian Pak Ian Tobing yang di Denmark, terima kasih banyak Pak Ian Tobing ya, yang di Denmark. Terus Pak siapa yang di itu ya? Oh ya, Pak Payung ya, si Payung di Norwegia dan di Inggris. Di Inggris siapa itu? Lupa saya. Yang aduh orang bakar kembang api udah mulai putak ya. Dan semua teman-teman yang ada di Pauta Barat, ada di Prancis, terus di mana ya? Di Pak Julius yang ada di Irlandia, kemudian pokoknya dimanapun aja. Di Belanda ya, ada Ibu Dewi,
Ibu siapa? Sarce, Ibu Elis, Ibu CCWD, Ibu Lena, semua ya ada di Belanda, Tuhan berkati. Dan semua teman-teman yang ada di Jerman, Ibu Dewi ya, Eni di Jerman, terus Ibu Ine di Denmark, Kanada, nama Ina, ya. Ini ibu mereka punya nama memang macam-macam ya. Terus di Taiwan ada Ibu Ina, Ibu siapa lagi? Marta atau Maria? Itu Maria Magdalena. Di Taiwan ya. Ibu Vicky di Kwakau, Ibu Helen Walangitan yang orang Manado, tapi Pak Ipar orang yang ada di Hong Kong. Semua orang Manado dong, semua ada orang Sangir ya. Tom Ipar orang. Sebagaimana subiking itu kah? Daun pange dah. Daun pange, babi ragi, babi tinoransa, masakan khusus orang Manado dong punya. Babi kecap biasa umum semua, babi tinoransa, babi rica-rica. Aduh, babi apa ini orang Manado dong punya paling sadap ya. Daun pange. Kita pemain itu ada bikin babi pange, pakai daun pange itu iris halus-halus, dikukus, diracun kasih keluar baru bikin pesadap. Orang Manado dong suka-suka. Masa ada DP tawa-tawa. Kalau orang Toraja Pak Piong. Oke, dan teman-teman semua yang ada di Australia, siapapun yang ada di Australia, Tuhan Yesus memberkati, dan Ibu, khususnya Ibu Sylvia Iren yang ada di Australia, Tuhan Yesus diberkati semua keluarga, ada Oke sebagai Oma ya, berkati anak-anak, cucu semua diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Pak Anderson, Pak Chen Kim Kiat yang ada di Makassar ya, Pak Herman, Pak Sagala yang ada di mana Medan, Pak Sagala ya, Binsar Sagala. Kemudian Pak Kristianus Kiatma, Pak Charlie Maruli ya, sudah nggak pernah WA ke Pak Bom lagi, nggak tahu kemana ya. Dan teman-teman semua satu persatu yang Pak Bom tidak sebut satu persatu, dan khususnya semua teman-teman yang ada di Papua Barat, Pulau Maluku, Pulau Ternate, Pulau Tidore, semua sampai di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Bali, khususnya Pak Imade Saniaya dan Suryana, Aries, dan Pulau Madura, Pulau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Bogor, Banten, Bekasi, semua yang ada di Pulau Jawa, Tuhan Yesus berkati, dan ada di Sumatera, khususnya Pak Sibarani, keluarga Simanukali, terus keluarga Sibamora, keluarga Siagian, semua keluarga Siagian, terus kemudian keluarga Sibarani, terus siapa lagi? Oh iya, Opung Huta Barat beserta keluarganya, dan semua anak Tuhan yang ada di Palembang, siapa ya? Lampung atau Palembang? Pak Daniel Simajuntak, ya, yang ada di Palembang atau Sumatera itu mana ya? Sudah berangkat ya. Kemudian di Kalimantan, semua terus berkati di Kalimantan dimanapun berada. Dan malam hari ini agak sepi ya, penonton agak kurang ya, karena mungkin lagi berpulang gereja, atau masih di gereja, atau mungkin lagi belanja, persiapkan ya. Tapi saya percaya sebentar sudah mulai ramai ya. Dan juga ada pulang ibadah, sudah pulang ibadah, ya kita harus bermata iman terus. Dan Ina saya kasih jadi ini sudah Ina. Nanti saya jadikan itu ya. Admin ya. Sudah kayaknya Ina sudah jadikan admin. Terus teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan, bentar ya. Saya bikin dulu. Oh, sudah dikunci. Ina sudah ada ya. Ina sudah ada. Ina nanti blokir ya yang bikin kacau-kacau di live chat. Terus dan teman-teman, khususnya saya punya masyarakat orang Toraja di seluruh Indonesia, sampai pun di mana pelosok khususnya orang Toraja sampai di seluruh dunia. Bongi Melo, Tuhan Yesus berkati, dan semua khususnya orang Pangala yang ada di kampung saya, di Lokolemo, Panite, Sarambu, Pampur Manuk, di Sirandan ya, semua Butuh Tondok, semua kampung saya. Tuhan Yesus berkati, Tokata, ya semua lah. Pokoknya itu saya punya nenek, saya punya apa, semua keluarga ada di sini. Dan semuanya terus berkati, dan
khususnya ipar-ipar, keluarga Sumarana dari Manado, di Tomoho, di Paso, terlebih di Paso keluarga Sumarana. Terus di Pal 2 ya, Yoki Sumaranda orang, Yopi orang semua, Jenny orang di Pal 2, dan tapi ibu keluarga Tumanung di Manado maupun di Sangir Talau. Sangir besar semua tulis berkata. Nah, shalom Pak John F. Payung baru bergabung ya. Oke. Terima kasih banyak. Malam hari ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama dalam kitab Yesaya 55 ayat 8. Dan hanya beberapa ayat firman Tuhan. Sekalian Pak Bomong juga akan menjawab. Ada tadi pertanyaan-pertanyaan karena dari seberang mereka katakan di mana Allah berkata bahwa dia Yesus berkata bahwa dia adalah firman dari Allah ya. Nah, saya akan jawab yang mulut-mulut yang nggak pernah direm. Sebentar nanti Pak Bobong, kalau mereka punya mulut terlalu tidak bisa direm, nanti Pak Bobong injak remnya. Tuh, injak rem pedal di motor kah? Bisa kalau kita naik motor kan injak pedal rem motor. Ya, kalau orang yang terlalu laju kan, motor terlalu laju, terpaksa kita rem. Nah, sebentar nanti ya, setelah akhir itu, untuk itu semuanya kita mari bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Kita minta penguatan, kita tinggalkan di tahun 2000. Sebentar lagi kita akan tinggalkan 2021. Kita masuk dalam 2022. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami semua tak henti-hentinya berterima kasih. Kami semua kembali padamu Bapa di malam hari ini atau di siang hari ini di belahan dunia, di Eropa maupun di Amerika. Kami khususnya di Indonesia yang sudah malam, beberapa jam lagi kami akan memasuki di tahun 2020 yang mana Tuhan izinkan kepada kami, biarlah kami boleh melewati detik-detik tahun ini dan kami memasuki tahun 2022 dengan sukacita. Terima kasih banyak Bapa, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa telah menjaga kami mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini Tuhan. Tuhan boleh berperkara di dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Sebagai anak-anak-Mu yang selalu berbuat dosa, melanggar firman-Mu. Tapi Bapa selalu setia menjaga kami, melindungi kami. Tuhan yang memilih kami sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur tak henti-hentinya Tuhan. Karena Tuhan selalu menjaga kami, membawa kami dalam kehidupan kami. Perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu, kelakuan kami, Tuhan selalu mengampuni kami. Bapa, kami juga berdoa. Kami selalu melakukan kesalahan kepada saudara kami. Baik saudara kandung kami, orang tua kami, ayah, ibu, opa, oma, saudara kami, teman kami selalu melakukan dosa. Tapi kami percaya Bapa selalu mengampuni kami, dosa kami. Bapa, kami memohon padamu Tuhan, segala kesalahan kami yang kami lakukan, dan perbuatan kami yang jahat, kami melakukan kejahatan kepada saudara kami, perbuatan buruk, biarlah kami kubur dalam nama Yesus di tahun 2021 kami tinggalkan. Biarlah boleh kami memperoleh kehidupan yang layak dimasuk sebentar 2022. Biar kami memperoleh hidup yang Engkau berikan kepada kami sesuai firman-Mu di malam hari ini. Rancangan-Mu bukan rancangan kami, jalan kami bukan jalan-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami layak di hadapan-Mu. Kami akan masuk di tahun 2022 dengan rancangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami, menjaga kami. Biarlah kami memperoleh kehidupan yang layak di hadapan-Mu. Engkau memberkati kami, karena Engkaulah sumber pengharapan, memenuhi kami segala sukacita dan damai sejahtera. Tuhan berikan kepada kami dan iman kami selalu teguh kepadamu Tuhan. Iman kami selalu percaya
dan berkat-Mu turun berlimpah-limpah kepada kami. Kami percaya Bapa. Bapa, kami hanya memohon padamu Tuhan. Bapa selalu memegang kami, kehidupan kami. Jangan jauhkan kami Tuhan daripadamu Tuhan. Ikat kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami di Tuhan, kami biasa jatuh dalam dosa. Kami sering ada akar kepahitan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, bebaskan kami dari kehidupan kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Akar kepahitan, kebencian, iri, dengki, biarlah tinggal kami kubur di tahun 2021. Biar kami layak di tahun 2022. Boleh kami berubah, Tuhan ubah kami dengan penuh kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak terang, khususnya di malam hari ini. Anak-anak yang dulu jauh daripadamu, sekarang mereka telah bertobat. Mereka telah menerima. Anak-anak rohani yang sudah percaya dengan mulut dan lidah, mengaku di dalam channel kami, channel Solata BM2. Bapak berkati mereka. Meskipun channel Solata BM2 baru seumur jagung, tapi kami percaya Bapak selalu memberkati channel kami. Biar channel ini berkembang, kami mencari jiwa-jiwa. Seperti Bapak telah memberikan apa yang Bapak berikan kepada hamba-Mu. Tuhan yang memilih hamba-Mu untuk mencari jiwa-jiwa. Untuk itu Bapak, Engkau berkati hamba-Mu bersama tim Solata BM2. Biarlah kami bekerja, kami mencari jiwa-jiwa agar mereka pulang kepadamu. Dan di malam hari ini saya yakin dan percaya, kami semua yakin banyak orang akan bertobat. Terima kasih banyak Bapak, Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah bertobat. Pak Chong bersama keluarganya Kau berkati. Ibu Sri, Ibu Naomi, Kau berkati keluarganya. Meskipun keluarganya belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kami percaya Bapa, Kau akan memberkati. Karena firman-Mu jelas dalam Kisah para Rasul 16 ayat 31. Satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Bapak, Engkau berkati juga Pak Egi beserta keluarganya. Dan teman-teman mereka, Bapak, Engkau berkati mereka. Kami percaya Bapak, melalui Bapak hamba Tuhan, Pak Slamet, Pak Yakob, mereka semua di bulan Januari akan mereka dibaptis. Pak Yakob akan membaptis mereka. Saya percaya Bapak. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yakob. Bapak hamba Pak Slamet, Engkau berkati Bapak. Biarlah mereka melakukan pembaptisan kudus dalam nama Bapa, Putra dan Kudus kepada anak-anak Tuhan yang mana mereka siap dibaptis bulan Januari. Kau juga berkati Bapak Daeng Gasing yang ada di Makassar, yang mana dia juga siap membaptis ada beberapa keluarga melalui tim Solata BM2. Tuhan Yesus, Kau selalu berkati kami dalam perjalanan kami Tuhan, mencari jiwa-jiwa. Kami percaya Bapak, Tuhan tidak tinggal diam mencari jiwa-jiwa. Biarlah kami Tuhan, Engkau pakai mencari domba-domba. Berkati kami Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Di malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang memberikan kami kehidupan, perlindungan. Pekerjaan kami dalam dunia Tuhan selalu memberkati kami. Baik sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, pekerja apapun, supir, ojek, supir taksi, pedagang-pedagang kecil di pasar, atau seorang dokter, guru, nelayan, petani, bidan. Pekerjaan kami Tuhan, kami sadar Tuhan selalu memberkati kami dalam kehidupan pekerjaan kami. Bapak, kami juga terlupa Bapak, Engkau berkati anak-anak-Mu yang di malam hari ini, yang belum sempat mencicipi sesuap nasi. Tuhan Yesus memberkati dengan cara pengasihan-Mu Tuhan. Berkati ibu janda yang sudah tidak bekerja, hanya mengharapkan belas kasihan. Tuhan, Engkau hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan. Ketuklah pintu hati-hati orang yang sudah Engkau berkati Bapa. Biarlah mereka melalui tangan-Mu Tuhan, mereka dapat
menikmati belahan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami memohon juga Kau berkati anak-anak yang di malam hari ini. Dalam nama Yesus, darah-Mu yang kudus, darah Yesus berkuasa. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, baik secara medis, Tuhan Engkau angkat Tuhan dalam nama Yesus. Biar mereka menerima mujizat di malam hari ini. Mereka mengalami kesembuhan. Mereka tinggalkan penyakit di akhir tahun ini 2021. Biarlah mereka mengalami kesembuhan masuk tahun 2022 dengan penuh sukacita. Biarlah mereka Tuhan mengenal Engkau sang Juru Selamat. Kami percaya Bapa, mereka selalu mengharapkan di mana mereka melihat orang-orang anak-anak bersukacita. Boleh pergi kemana-mana dengan merayakan kelahiran-Mu dan memasuki di tahun 2022. Tuhan selalu memberkati mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan. Biarlah kami semua menyambut Bapa. Biarlah kami semua berbahagia dan penuh sukacita. Karena Engkau berfirman dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Kami selalu bersukacita dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak Engkau juga berkati anak-anakku yang mengalami kiriman, kuasa kegelapan. Kami tolak dalam nama Yesus dengan darah-Mu yang kudus. Mereka telah sembuh dalam nama Yesus. Apabila ada kuasa kegelapan yang menghampiri rumah mereka, kami usir dalam nama Yesus. Kami tengking dengan darah-Mu yang kudus. Bapak, kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menjaga kami, kehidupan kami. Baik sebagai suami, istri, oma, opa, anak, cucu, keluarga besar kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Pagari kami Tuhan, utuslah malaikat-Mu. Pagari rumah kami, biarlah kami jauh dari orang-orang jahat. Kuasa-kuasa kegelapan kami dijauhkan. Hidup kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Engkau selalu menjaga kami, berkati kami. Terima kasih banyak Bapak, Engkau juga berkati. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian firman kebenaran. Untuk itu Tuhan kuduskan kami. Dengan Roh-Mu yang kudus, biarlah kami semua boleh memperoleh firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak terang. Kami diberkati. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan, kami boleh menabur benih-benih rohani kepada saudara kami yang membutuhkan. Berkati kami Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang terlebih mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Bapa berkati. Berkati keluarga hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu. Berkati Tuhan. Hamba-Mu bersyukur Tuhan. Tuhan selalu memberkati hamba. Berkati keluarga hamba-Mu. Saudara-saudara hamba-Mu yang ada di Manokwari. Berkati Bapa. Adik-adik hamba-Mu Engkau berkati. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Papua, di Manokwari, di Papua Barat, seluruh Indonesia hingga di seluruh dunia, Tuhan Yesus memberkati kami. Biarlah kami semua Tuhan, Engkau pakai melakukan pemberitaan firman kebenaran-Mu Tuhan. Apabila ada kesalahpahaman di kami hamba Tuhan, Tuhan turut campur tangan di dalam pekerjaan kami ini Tuhan. Karena kami hanya manusia yang berdosa. Kami hanya manusia yang selalu melakukan kesalahan. Tegurlah kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kami adalah anak-anak hamba-hamba-Mu yang mewakili Engkau dalam dunia ini. Urapi kami Bapa. Ampuni kesalahan kami. Biarlah Tuhan memakai kami Tuhan. Terus memberitakan firman kebenaran. Dan kami semua diberkati. Begitu pula juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan di seluruh dunia. Anak-anak-Mu yang takut akan Engkau diberkati. Kami semua akan meninggalkan di tahun 2021. Kami semua akan menjadi berkat bagi-Mu Tuhan. Anak-anak yang jauh akan menjadi berkat juga Tuhan. Kami semua akan terpanggil. Terima kasih banyak Bapak.
Berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Peralatan yang kami pakai, Tuhan Yesus berkati. Jaringan internet, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak Bapak, inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua percaya katakan, amin. Oke, shalom, selamat malam. Nah, malam hari ini ada damai sukacita, saudara-saudara, dalam nama Yesus. Kita semua diberikan sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Di rumah katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Oke, malam hari ini kita akan membaca sama-sama firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, anak-anak Tuhan yang sering mengikuti firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ayat ini tidak lazim dan selalu anak Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Untuk itu dalam kehidupan kita harus kita mengandalkan Tuhan. Dan rancangan semua itu adalah rancangan Tuhan. Ingat, kita boleh berencana, tapi jangan tidak melibatkan Tuhan. Karena dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena semua anak-anak Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Dan tinggalkan semuanya. Boleh kita berencana sekarang, tapi harus dengan rancangan Tuhan. Ingat, harus kita berdoa. Sebelum kita melakukan rancangan kita menyelesaikan segalanya. Ada permasalahan di tahun 2021, kita ampuni orang-orang, meskipun mereka mungkin beranggapan mereka salah, ampuni. Ingat Markus 11, ya. Kita baca ya. Perhatikan. Markus 11. 11 ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang, sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau apabila kita mau rencana yang baik untuk di tahun 2022, terus kita tidak mau tinggalkan masalah akar kepahitan, kebencian, kedengkian, iri hati, berarti kita belum kubur. Ya, percuma. Kita minta doa berkat, panggil pendeta, baca-baca firman, kalau kita tidak dia. Percuma ya. Kalau terus kemudian kalau anak-anak Tuhan yang mengalami sekarang pencobaan-pencobaan, jangan berpikir bahwa itu pencobaan yang berat, jangan. Karena kita yang berbuat ya. Ya. Kita baca ya. Kita baca dalam Yakobus 1. Ya, jangan kita bilang pencobaan itu datang daripada Tuhan. Tidak, Tuhan tidak pernah mencoba kita. Yakobus 1 ayat 13 dan selanjutnya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat.
Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ngeri ya. Jadi kalau anak-anak Tuhan di tahun 2021 ini, kalau Anda mau ingin rencana yang baik ke depan, kita berpikir rencananya bagaimana. Jangan kita tidak kemampuan kita. Contoh, sekarang ditawarkan tahun depan, oh saya punya rencana mau buka usaha ini. Tidak punya kemampuan, paksa ambil kredit. Tiba-tiba kena masalah, ya. Hilangkan, ambil kredit, terus suaminya atau bikin apa, istrinya pergi jalan shopping. Tidak berputar ekonomi, nanti itu kan pencobaan. Anda yang buat. Untuk itu sementara ini, ya sebelum akhir tahun Pak Bambang khotbah untuk mengingatkan. Sama-sama kita diingatkan. Bukan Pak Bambang ingat, tapi kita sama-sama, saya juga diingatkan. Karena pencobaan itu bukan datang daripada Tuhan, kita sendiri yang berbuat. Mungkin kita mau lebih berkembang, ya mungkin gaji kita contoh 1 juta. Terus kita mau kredit motor tiap bulan cuma 800.000. Terus 200-nya kita mau pakai makan gimana? Gampang kita mau ojek, ya kalau bisa ojek. Tapi kalau tiba-tiba kita nggak ojek, ya semua kan kita tidak tahu. Makanya untuk suatu rancangan kita harus lebih libatkan Tuhan. Boleh kita buat suatu rancangan. Jadi nanti kalau kita masalah, contohnya kita mau usaha, terus kita tidak mau kerja, kita malas-malas. Ya. Nah nanti kita kena masalah, aduh Tuhan tidak sayang saya rajin berdoa. Bukan. Dan apapun yang terjadi buat kita, Tuhan Yesus itu baik. Cuma kita harus jangan mentang-mentang Tuhan Yesus baik sama kita buat sebenar-benar. Tapi percaya kita mengalami masalah, mengalami ekonomi yang turun ya karena perbuatan kita, karena kita bikin sampai kita yang mencobai diri kita sendiri. Tapi Tuhan Yesus berfirman, pencobaan yang kita alami hanya pencobaan yang biasa. Karena kita yang buat. Tidak mungkin Tuhan Yesus kita kena masalah, Tuhan Yesus biarkan. Kita baca sama-sama ya. Dalam 1 Korintus 10. Jadi cepat kita berubah, kita pengampunan, kita bertobat ya kalau sudah melakukan kesalahan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Dan anak-anak Tuhan kalau mengalami segala sesuatu, ini kata 4 huruf nih. Jangan adu. Kena masalah sedikit, lipat tangan, lapor Tuhan Yesus. Masalah rumah tangga, lapor Tuhan Yesus. Lapor. Tuhan Yesus kan bilang, mintalah. Lain dengan Tuhan yang kita tidak kenal. Namanya siapa kita nggak kenal. Amin, saudara-saudara. Jadi kalau kita masuk di tahun 2022, kita sekarang ini sudah punya perencanaan, namanya planning, ya, rencana besok ke depan. Tapi rencana itu kita harus mengambil suatu keputusan yang baik. Suatu keputusan itu kita ambil ada dalam diri kita. Apakah keputusan itu, contoh, kita mau pengikut Kristus. Seperti kemarin saudara kami yang terkasih, dari agama tidak ada, dia sudah mulai, terus yang ateis juga ya, Tuhan Yesus berkati. Suatu keputusan bagi dia. Jadi harus ambil keputusan. Karena suatu keputusan bagi kita itu adalah hal-hal yang sangat sulit. Apalagi kita mau percaya Tuhan. Mau mengambil pekerjaan saja, kita mau rencana mau pekerjaan ini. Itu harus dipikirkan matang-matang. Apakah ini menguntungkan? Ya, atau rugi? Itu masalah duniawi. Bagaimana dengan keselamatan? Nah, Anda yang sudah jadi Kristen, Anda tinggalkan Yesus. Apakah Anda tidak berpikir? Kalau Tuhan Yesus itu ya dan amin.
Firman Tuhan dalam Alkitab itu ya dan amin. Hanya orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, yang ubrak-abrik Alkitab, sedangkan ditanya tidak tahu apa-apa. Hanya sok pintar. Ya. Ingat, salah satu hal yang tersulit dalam hidup kita untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Ya. Apa yang tersulit? Keputusan untuk masa depan. Kita harus berpikir panjang. Seperti ST tadi malam. Berpikir, Tuhankah saya punya istri? Tuhankah saya punya istri? Contoh pekerjaan saja. Kalau pekerjaan kita memang menguntungkan, kita berpikir. Jangan sampai kita rugi, kita hancur. Bangkrut, kasihan anak-anak cucu istri kita. Istri, anak-anak, terlebih anak-anak. Kalau kita sudah punya cucu, terlebih. Zaman sekarang ini orang tidak lihat manusia apa, tidak. Mereka hanya lihat dari tingkat segi ekonomi. Kalau Anda punya ekonomi naik, disanjung. Wih, orang itu hebat. Bukan saudara, bilang, itu tapi saudara. Coba kalau ekonominya turun, miskin. Bukan saudara saya. Padahal saudara. Ada hubungan saudara. Jangankan hubungan saudara, saudara kandung kadang-kadang dilupain. Apakah Tuhan berkenan sama orang begitu? Biar kamu gereja salto di udara. Saya udah kasih lihat ayat tadi. 1 Yohanes 4 ayat 20. Mau lihat lagi? Nanti sebentar. Entah, saya kasih lihat untuk orang-orang yang tukang-tukang benci saudara-saudaranya. Itu murka Allah. Bara api ada di atas kepalanya. Salah satu hal yang tersulit, saya ulang lagi, salah satu hal yang tersulit dalam hidup kita adalah membuat suatu keputusan untuk masa depan. Karena kita tidak tahu kemana, apa yang akan terjadi. Kita semua rencana itu rencana, tapi bisa gagal. Karena apa? Kadang kita tidak libatkan Tuhan. Kalau rancangan kita libatkan Tuhan, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku. Oh haleluya. Untuk itu semua rencana kita, libatkanlah Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 25. Kita buka ya Mazmur 25. Mazmur 25 ayat yang ke-12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Siapa yang takut dengan Tuhan? Tuhan akan tunjukkan jalan ini. Jadi Anda mau melakukan sesuatu, minta petunjuk dari Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sayang kita. Sesuai dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam perbuatan kita selama dalam dunia. Allah turut bekerja. Apa yang kita mau lakukan? Kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita coba baca ulang. Haleluya ya. Sangat biasa firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mereka yang mana? Mereka yang mana? Mereka yang takut akan Tuhan. Haleluya, di rumah katakan amin. Damai sejahtera. Nah,
Untuk itu anak-anak Tuhan, libatkan Tuhan. Jangan tidak libatkan Tuhan. Anda mau keluar bangun tidur, Tuhan Yesus. Kalau orang tidak berdoa juga berkata, Tuhan Yesus berkati kami. Saya akan keluar. Tuhan Yesus berkati setiap langkah saya. Berkati keluarga saya. Kalau Anda sebagai suami, berkati istri saya, anak-anak saya di rumah, keluarga saya. Tuhan lindungi, pagari rumah kami. Bimbing saya, pegang tangan saya, bawa ke tempat tujuan di mana saya mencari berkat. Yang mana berkat Engkau sudah sediakan bagi saya dan keluarga saya untuk di dalam kehidupan. Yang mana Engkau berfirman dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Oh haleluya. Firman Tuhan, ya dan amin. Dalam Yesaya 55 ayat 11. Firman diberitakan tidak akan pulang dengan sia-sia. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus kasih. Kita mengandalkan Tuhan. Di akhir tahun ini, semua yang gelap, untuk anak-anak Tuhan yang sudah hidup baru, sudah lahir baru, menjadi anak-anak terang. Orang seberang tidak mengerti terang dunia. Mereka bilang matahari itu terang. Mereka akan memahami. Apakah seorang nabi bisa berkata, akulah terang dunia? Akulah kebangkitan? Ada seorang nabi bisa berkata demikian? Biarkanlah. Kita harus mengenalkan Tuhan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mengerti kerinduan hati Tuhan. Tuhan ingin kita untuk cari Dia. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Amos 5 ayat 4 hingga 6. Tuhan tempat pengungsian. Nahum 1 ayat 7. Tuhan tempat pengungsian. Bagaimana Anda tidak mau cari Tuhan? Bagaimana Anda tidak diberkati? Kalau Anda tinggalkan Tuhan, carilah Tuhan, maka kau akan hidup. Tuhan yang mana? Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Segala kuasa telah diberikan dari Bapa surga. Dialah Sang Anak, Sang Juru Selamat. Ada saya dengar tadi dari teman-temannya di Urban Channel. Si bala-bala bili-bili, si mengapa semua bertanya. Di mana? Ya, cuma beliau ada salah bicara ya. Bilang Tuhan menyembah Bapa. Di mana ada ayat bahwa Yesus menyembah? Ya, nggak ada ya. Ya itulah kalau betul pesan ngomongnya. Tapi saya tahu, beliau adalah seorang dialog yang hebat. Cuma karena mereka memancing emosi ya. Supaya hidup kita ini berkenan, harus mengerti kerinduan hati Tuhan. Kita harus tahu Tuhan maunya apa. Tuhan tahu kita, tapi kita tidak tahu apa-apa. Karena kita manusia berdosa. Manusia penuh dengan dosa. Untuk itu kita harus tahu Tuhan itu siapa. Tuhan maunya apa sama kita. Caranya apa? Memuji dan memuliakan. Tuhan ingin kita itu mencari Dia. Bukan kita mau apakah, jangan. Dengan carinya bagaimana? Bukan kau cari ke sana kemari, bukan. Buka hati. Ku buka hati tu jamahanmu. Buka hati biar Tuhan masuk. Tuhan memang berfirman dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berbeda memilih dan mencari. Kalau Tuhan bilang kamu cari aku, bukan memilih. Bukan kau menyanyi, memilih aku. Bukan. Memilih dengan mencari berbeda. Ingat, tapi biasanya Abdul yang tidak disuka oleh seorang yang dari Malaysia, bilang kata Abdul ya. Dul itu ya. Jangan bilang Abdul, Anda mengharap. Abdul kan semua orang Kristen juga Abdul. Dul itu orang yang tidak mau mengerti.
memilih dan mencari salah satu bahasa yang berbeda. Untuk itu dalam Ulangan 10, kita baca ya. Kita baca sama-sama Ulangan 10. Ulangan 10 ayat yang ke Oke, ulangan 10 ayat yang ke-12. Perhatikan, kita baca bersama. Perikopnya, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan mau itu. Kita semua sadar diri, diperingatkan untuk takut akan Tuhan. Jadi kalau Anda sudah dibaptis, sudah diberkati, jangan sudah tiba-tiba lupa sama Tuhan. Oh, Tuhan bilang, oh takut karena telinga ya. Jangan coba-coba lupa Tuhan. Kita baca sama-sama. Maka sekarang hai orang Israel, kita semua ini bukan orang Israel, tapi secara rohani kita orang Israel yang sudah diselamatkan. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Semua orang harus takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita beribadah dengan segenap jiwa. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Begitu pula Tuhan selalu mencintai kita. Kita juga harus, kalau memang Tuhan sayang kita, kita juga kalau dipakai oleh Tuhan, ya, memberitakan firman Tuhan. Kadang-kadang kita juga, Pak Bob juga kadang-kadang juga kita karena ada kedagingan. Roh itu penurut tapi daging tidak. Jadi kita saling mengingatkan. Baiklah kita menghormati, menghargai karena sadar dikasihi. Kita harus saling menghormati orang, menghargai. Sebab kita harus sadar kita dikasihi bukan karena takut. Bukan kita sadar kasihi Tuhan karena kita takut, bukan. Karena Tuhan memang mencintai kita karena kita memperoleh kasih karunia. Karena Tuhan telah memilih kita. Kita baca ya, lanjut di dalam, bentar ya, Pak boleh tanya. Ya. Nah, kita buka di dalam, ayat 18. Oke. Perhatikan ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi orang karena orang ya yang kita kasih itu sebelumnya tuh Allah sudah mengasihi kita. Jadi kalau kita tidak mengasihi orang, hati-hati. Anda juga tidak akan dikasihi Allah. Mau marah? Sebentar saya kasih lihat firman-Nya lagi, kita baca lagi. Kalau kita tidak mengasihi orang, tanda kutip, siapa dia? Tuhan Yesus mengajarkan dalam Yohanes 13 ayat 34, hari ini, aku mengajar kalian untuk saling kasih mengasihi. Apakah di ajaran sebelah tempat lain ada bilang kasih mengasihi? Kita mengasihi orang bukan karena takut. Karena kita dikasihani.
disayang, diselamatkan, dikasihi, diselamatkan oleh kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita mau kasihan orang karena apa? Jangan. Karena kita rasa takut, takut. Kita harus balas sambil karena nanti takut Tuhan marah. Bukan. Karena Tuhan perintahkan kita untuk saling mengasihi. Seperti Tuhan mencintai kita. Kalau kita merasa dendam sama saudara, nanti Tuhan bilang apa? Coba kita baca ya. Ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, tinggalkan kebencian, tinggalkan permasalahan, tinggalkan akar pahit di tahun 2021. Nana kubur, gali itu kubur tujuan dalam-dalam. Biarkan dia mati. Bukan, hati dia ambil tanah gali, bukan maksudnya. Ingat Roma 6 ayat 4. Semua permasalahan kita tinggalkan. Jangan kita teori. Tiba saatnya kita harus berpisah. Tahu lagu-lagu dunia itu ya? Berpisah. Tapi tidak lakukan. Besok tahun baru habis pulang gereja, pegang tangan. Pegang tangan, tahu muka-muka sini. Selamat tahun baru, tahun baru. Habis balik buka. Anda mau diampuni, nyanda. Orang Manado bilang nyanda kote. Anda nyanda diampuni. Somar tu dosa masih talekat di mengenai badan. Tidak percaya? Lakukan saja. Apa yang Anda akan hidup dalam tahun 2022. Lakukan saja. Salah-salah begini dapat tegur. Wahyu 3 ayat 19, kau kukasihi. Tuhan Yesus bilang dia sayang kita. Semua. Kau kukasihi, kau kutegur dan kau kuhajar. Wahyu 3 ayat 19. Jangan mau percaya, baca itu Alkitab. Itu kita firman Tuhan, kata Yesus. Sang firman. Tuhan sendiri. Bikin jo. Orang mana bikin go? Ngana bikin, tidak mengampuni ngana pe saudara. Bikin-bikin, udah. Tunggu jo. Mungkin anak tukang galojo kayak dapat tampilnya baru, aduh di rumah sakit baru, aduh Tuhan ampuni saya, Tuhan saya tidak mau sakit, aduh tapi tadi mau nambah. Pas bunyi lonceng sebentar, aduh Pak Bobong cari trompet tidak dapat, aduh di mana keluar itu trompet susah sampai, padahal saya bilang, wet, ya. Jadi pada waktu Tuhan tidak pernah marah. Jadi kita bersuka cita. Sekali lagi aku katakan bersuka cita. Jadi kalau kau khotbah, ada sanda buruk, ketawa. Jangan Anda marah. Bukan. Karena Tuhan bilang bersuka cita. Kecuali kalau pendeta menunjuk-nunjuk, kau jangan begini. Itu salah khotbah. Salah. Memberitakan firman, jangan ada rasa dendam, bersuka cita, menyampaikan, biarlah firman yang hidup kita tabur, benih-benih rohani menjadi kehidupan bagi anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Yang di rumah katakan setuju. Haleluya. Hidup takut akan Tuhan. Kita semua diberkati. Tinggalkan semua kecongkakan, kesombongan, iri hati, dengki, kebiasaan buruk-buruk di tahun 2021. Marilah kita menyongsong hidup yang baru. Yang lama adalah sampah. Filipi 3 ayat 8. Sampah. Tinggalkan. Hidup takut akan Tuhan. Kita baca sama-sama. Mazmur 37 ayat ke-23. Mazmur lewat ya. Mazmur 37 ayat yang ke-23.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Pak Bobo baca ulang. Tuhan menetap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan Yesus selalu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Untuk itu pada waktu Anda mengalami masalah, apalagi mau masuk dalam 2022, andalkan Tuhan. Sebentar kunci tahun, sebentar Pak Bom juga minta maaf. Nanti teman-teman yang di daerah Jawa, kalian ngobrol. Nanti jam 12 tepat, kita harus kumpul, kita pergi keluarga dulu. Berdoa dulu. Nanti teman-teman bicara, minta izin. Mengandalkan Tuhan. Jangan pas kunci, Anda ke sana bakar kembang api, sana putar sini. Tunggu, berdoa dulu. Anak-anak muda tunggu dulu. Bapak-bapak juga sayang anak tapi sabar dulu. Berdoa dulu, kumpul berkeluarga, minta berkat perlindungan di pasukan 2022. Tinggalkan semua yang jahat-jahat, yang semua yang buruk-buruk tinggalkan. Masalah-masalah tinggalkan. Hidup yang baru di tahun 2022. Biarlah Tuhan Yesus berkenan kepada apa yang kita anak-anak Tuhan yang mau lakukan kepada Tuhan. Dan apabila Anda jatuh dalam masalah, percaya Tuhan Yesus selalu menopang tangan. Di dalam Yesaya 41 ayat 43, Yesaya 41 ayat 13, Tuhan yang memegang tangan kita. Yesaya 43 ayat 11, Tuhanlah sang juru selamat. Kita baca langsung ke Mazmur 37 ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jika kita jatuh, Tuhan menopang. Bukan Tuhan tangan, maksudnya kekuasaan pegang kita, ya kita tidak akan jatuh. Karena apa? Kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita baca lanjut dalam Mazmur 119 ya, ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena kita selalu baca firman dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu ada dalam diri kita, jadi kita melakukan hal yang terbaik. Kita selalu andalkan Tuhan. Firman tidak akan pergi begitu saja. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau ada orang yang tidak kenal firman Tuhan, gelap dia, jalan tabrak sana, tabrak sini. Ada salah lubang, dia masuk dalam lubang. Mati. Apalagi lubang ada ular. Aduh, dia teto tuh kaki. Mati juga. Jangan deh. Jadi Yesus katakan, akulah terang dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Upah. Kita bicara upah. Upah bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan dan hidup dalam jalannya dan jalan dalam kebenaran. Karena Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kepada Bapa. Karena Yesus adalah sang firman. Firman itu mendengarkan. Untuk itu Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 51. Akulah firman. Barang siapa mendengar firmanku. Loh. Kok bertanya lagi ya? Bilang, di mana Tuhan kasih mengaku bahwa Yesus adalah firman. Itu Yesus sendiri bilang. Kalau bukan firman Bapa, firmanku. Karena memang dia firman. Sang firman. Upah bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan dan hidup dalam jalan-jalan, dalam jalan perjalanan hidup, dalam penyertaan Tuhan dan kebahagiaan. Kita baca sama-sama. Kita buka dalam masih Mazmur ya, Mazmur 25.
Kita Mazmur 25 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Nah, ini jelas ya. Kalau orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Itu ST takut sama Tuhan. Bukan seperti yang sebelah-sebelah yang tidak takut sama Tuhan Yesus. Karena mereka tidak membuka hati. Kalau ST ini kan dia sudah buka hati. Dia takut, makanya dia dapat jalan. Teman-teman yang lain kayak Pak Cong, bertobat. Anak-anak Tuhan Pak Egi, siapapun dia. Saya mau sebut nama satu persatu. Karena dia diberkati, karena dia takut akan Tuhan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Yang jadi belum bertobat, cepat bertobat. Supaya Anda masuk di tahun 2022 ini diberkati, anak, istri diberkati semua. Yang bilang siapa? Tuhan. Nih kita baca. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Kita lanjut dalam Mazmur 128. Mazmur 128 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Baca ulang lagi ya, supaya enak ya. Supaya tahu sadar ya. Buat orang-orang yang baru bertobat dan belum bertobat. Nyanyian ziarah. Berbahagialah tuh setiap orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Menurut jalan apa? Jalan itu apa? Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada tujuan. Tuhan, tunjukkan saya jalan. Oh Tuhan, nanti sudah masalah. Oh tidak. Sudah dikasih tahu, tidak mendengar. Diberkatilah orang yang mengenal Tuhan. Sama ayat. Yang mengenalkan Tuhan, mendapatkan jalan. Supaya mau hidup dalam damai, berbahagia, sukacita, menerima berkat. Kita cari Tuhan. Kita buka dalam Yesaya. Ya. Kita buka dalam Yesaya 55. Ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebelum masuk di tahun 2022, sebentar malam semua saudara-saudara ya berdoa memohon. Segala permasalahan kita serahkan sama Tuhan. Dan kita tidak tahu apa yang Tuhan nanti lakukan. Hal-hal yang Tuhan tidak tahu pikirkan nanti akan semua terjadi. Di luar rencana dan pengharapan kita. Nanti Tuhan kasih yang lebih. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Untuk itu kita berdoa. Berdoanya bagaimana? Nah, kita lihat. Dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yang di rumah setuju katakan amin. Kita tidak tahu, karena Tuhan berfirman, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku.
Tuhan, saya mau minta anak saya cukup sampai di SMA saja. Tiba-tiba Tuhan kasih berkat. Anakmu ada yang kasih sekolah dapat beasiswa, memberikan hikmah, kepintaran, kuliah S1, tambah lagi, kuliah S2. Sudah Jo, tapi anak sampai di SMA saja. Aduh, kita tidak ada doi. Sudah Jo sampai. Doi itu kepet. Sampai Jo SMA. Tiba-tiba begini. Anak-anak Jo bilang, iya Pak, biar Jo. Bapak tidak ada uang, Mama tidak ada uang. Sudah Jo sampai SMA. Tiba-tiba Tuhan mau kata apa? Ada yang tiba-tiba bantu, dapat beasiswa. Atau ada orang bantu dalam anak-anak Tuhan bantu. Biar itu dari gereja atau anak-anak Tuhan. Hah? Kuliah. Karena rancangan Tuhan sangat baik untuk kita. Kita baca sama-sama dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Lihat saja. Baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Oh, haleluya. Firman Tuhan. Lanjut baca. Lanjut. Apabila kamu mencari aku, cari Tuhan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, ku berserah penuh di hadiratmu. Yesus, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati. Anda jangan keraskan hati. Kalau mau tahu Tuhan yang benar, izinkan Tuhan masuk dalam hati. Kalau kau mau jadi tembok, silakan. Kalau ingin tahu Tuhan yang benar, buka hati. Biar Anda dijamah. Andalkan Tuhan setiap dalam langkah pekerjaan Anda. Kehidupan Anda, rumah tangga Anda. Andalkan Tuhan. Berseru. Jangan andalkan orang. Jangan andalkan manusia. Andalkan Tuhan. Biarlah semua anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan diberkati. Kita lanjut di dalam Efesus. Kita buka dalam Efesus. Ya. Efesus 2. Oke, kita sampai di ujung ya. Efesus 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ia, siapa? Yesus Kristus. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Kepada mereka yang dekat, yang mengenalkan Tuhan, yang mencari Tuhan, yang memberi pengharapan kepada Tuhan. Nahum 1 ayat 7. Tuhan tempat pengungsian bagi kita semua. Anak-anak Tuhan, jangan jauh daripada Dia. Carilah Tuhan. Mazmur 128 ayat pertama. Andalkan Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera
menguduskan persekutuan kita semua anak-anak Tuhan, gereja-gereja, seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuh anak-anak Tuhan terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita, Sang Juru Selamat, Immanuel, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Maranatha.